Jadi kita di sini akan menjawab semua pertanyaan teman-teman mengenai BPJS Kesehatan. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait BPJS Kesehatan, silakan di komen-komen ya. Silakan di komen, nanti akan kita jawab. Betul. Hari ini kita menggantikan host fenomenal kita. Jadi hari ini saya ditemani Resti. Kita akan menemani Sobat JKN sampai dengan pukul 4:30 ya. Sampai 16.30. 16.30. Baik, silakan dibantu tap-tap layarnya dulu teman-teman. Kalau misalnya sudah ada pertanyaan terkait BPJS Kesehatan atau mau bertanya nih tentang info JKN, silahkan ya langsung komen. Langsung komen, nanti akan kita jawab karena di sini ada Indah. Kenapa? Indah sebagai frontliner ya di sini, jadi dia akan menjawab semua pertanyaan teman-teman. Sudah ada tuh. Kak, kalau ngajuin BPJS PBI buat satu keluarga bisa nggak Kak? Bisa dong. Jadi kalau untuk BPJS yang ditanggung sama pemerintah nih berarti maksudnya ya Kak Resti. Jadi silakan pengusulan dulu di kelurahan ataupun kantor desa. Nah kalau terkait satu keluarga itu biasanya kalau pengusulan ya satu orang saja diusulkan itu mengikut untuk satu keluarga. Yang penting dia nantinya satu kartu keluarga ya. Betul. Ya, jadi nanti setelah pengusulan sisa menunggu saja ya berhasil atau tidaknya itu tergantung dari kotanya pemerintah dan validasi datanya juga tergantung dari pemerintah. Seperti itu. Lanjut. Gimana caranya dia Anpin. Lanjut buku saja dulu. Bagaimana cara Anpinnya ini Dewi? Iya, ada waktunya cantik. Oh gitu. Jadi tidak bisa langsung. Maaf ya teman-teman, ini pemain baru. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Kak, yang penghapusan tunggakan gimana? Nah, sampai saat ini mohon maaf nih Sobat JKN belum ada implementasi lebih lanjut terkait penghapusan tunggakannya. Berdoa saja yang terbaik ya. Semoga cepat terkait informasinya karena sampai sekarang pun di kami belum ada. Jadi untuk sekarang kalau misalnya memang ada tunggakan masih wajib untuk dibayarkan. Ya karena masih dalam tahap pembahasan. Pembahasan. Jadi sabar ya guys. Kak, saya baru aktif lagi BPJS-nya, login JKN kok nggak bisa ya? Nah, gimana tuh kalau nggak bisa login mobile JKN? Tuh, biasanya kalau tidak bisa login aplikasi mobile JKN-nya itu karena dia masih penangguhan pembayaran Kak Resti. Nah, kalau untuk penangguhan pembayaran kan nanti 14 hari ya baru bisa dilakukan pembayaran dan aktif. Jadi nanti untuk bisa loginnya ke aplikasi itu nanti setelah membayar baru bisa login aplikasi. Oke, ini lagi dari Deva Risanti. Kak, kenapa JLN? Oh, JKN mungkin ya. Kak, kenapa JKN aku nggak aktif? Kenapa jalan aku nggak aktif? Iya, sih Kak. Kirain jalan depan kantor. Apa JKN aku kenapa JKN nggak aktif? Banyak faktor Kak. Kalau untuk yang ditanggung sama pemerintah sendiri itu kan tidak seumur hidup kita ditanggung sama pemerintah. Jadi kalau misalnya memang sudah tidak masuk lagi dalam usulannya ya otomatis nonaktif. Terus bisa juga nonaktif karena ada tunggakan, itu juga bisa. Seperti itu ya. Jadi nanti harus dicek dulu punyanya Kak siapa tadi? Kak Deva ya. Nanti dijelaskan saja Kak kenapa BPJS-nya apakah sudah pernah mengecek atau tidak. Oke, selanjutnya dari Aisyah. Kak, kalau ibunya dapat PBI, apa anaknya sudah pasti dapat BPJS PBI juga? Nah, silakan. Oke, jadi kalau untuk ibunya sudah PBI, apakah anaknya pasti PBI? Itu tergantung ibu ya. Kalau memang ibunya langsung mendaftarkan lewat rumah sakit itu bisa, jadi langsung mengikut untuk anaknya. Tetapi kalau memang belum sempat didaftarkan pada saat di rumah sakit, untuk PBIJK atau yang ditanggung sama pemerintah pusat itu bisa didaftarkan untuk anaknya maksimal 11 bulan. Kalau untuk pemerintah daerah itu bisa mendaftarkan anaknya maksimal 28 hari sejak dia lahir. Oke, makasih Kak Indah. Kita lanjut ya. Kak, bapak saya sudah meninggal. Kok masih di WA untuk pembayaran BPJS? Mana adminnya di chat nggak dibales? Oh, itu biasanya dia dapatnya pesan otomatis. Makanya tidak dibalas ya untuk adminnya. Mohon maaf nih Kak Fafa Nafisa. FF Nafisa. Oke. Jadi biasanya memang kalau untuk yang sudah meninggal boleh nih Bapak
Kak Nafisanya boleh sudah dilaporkan kah untuk bapaknya? Iya, harus dilaporkan dulu. Dilaporkan dulu ya terkait surat keterangan kematiannya atau akte kematiannya. Nah nanti kalau misalnya memang dia menunggaknya sebelum meninggal, itu tetap wajib untuk dibayarkan iurannya. Tetapi kalau memang setelah baru menunggak, itu kami akan melakukan penyesuaian iurannya. Silakan langsung ke kantor cabang aja ya kak. Oke, masih dari Deva Risanti. Kak, kenapa ya JKN aku nggak aktif padahal udah dibayar? Tadi udah dijawab kayaknya ya. Iya. Terus lanjut. dibayar. Ali Idrus, maaf Bu, aplikasi untuk BPJS Ketenagakerjaan yang mana ya? Oh, kita BPJS Kesehatan ya. Jadi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan itu berbeda. Kemudian lanjut dari Mi. Kak, akun BPJS mamaku keluar sendiri dari aplikasi. Nah, saya itu lupa passwordnya. Bagaimana solusinya untuk lupa password? Ya, jadi kami kalau keluar sendiri untuk aplikasi mobil JKN-nya perlu saya informasikan nih ke teman-teman. Biasanya memang kalau untuk aplikasi mobil JKN itu kalau misalnya tidak digunakan dalam waktu yang lama itu akan keluar sendiri untuk akunnya. Jadi pastikan sobat JKN itu untuk mengingat nick dan passwordnya. Kalau untuk cara lupa kata sandinya silakan mengirimkan kode OTP-nya. Jadi diklik dulu lupa kata sandi, dimasukkan nicknya, terus dikirimkan kode OTP-nya. Boleh melalui SMS atau boleh juga melalui email. Ya, kalau untuk perubahan nomor HP silakan diubah melalui Pandawa yang di sini ya. Ini nomornya. Oke, lanjut dari Boru Nambela. Kak, untuk penambahan anak dan istri ke BPJS melalui Pandawa itu nanti BPJS-nya jadi mandiri ya? Tergantung dari Kak Borunya itu kepesertaannya apa. Kalau memang Kak Borunya kepesertaannya mandiri, otomatis anaknya nanti mengikut ke mandiri. Biasanya itu akan ditanggung dikonfirmasi pemerintah. Soalnya awalnya ditanggung pemerintah. Jadi anaknya itu nonaktif atau gimana, itu harus dicek dulu lebih lanjut. Iya. Pokoknya kalau untuk penambahan itu dia mengikut dari orang tuanya, status kepesertaan orang tuanya apa. Kalau login JKN-nya untuk masing-masing NIK. Kalau untuk satu kakak itu seharusnya tidak. Jadi bisa satu akun untuk seluruh anggota keluarga. Gitu. Udah dibayar tapi tulisannya nonaktif. Sudah coba cek untuk Kak Deva, sudah coba cek di info pesertanya enggak? Ya, dicek dulu info pesertanya. Biasanya ya, memang kalau di berandanya itu tandanya silang merah, tetapi kalau dibuka info pesertanya itu sudah aktif. Oke, ini ada dari KRM. Kan saya kan dibayarkan kantor, sekarang aktif. Terus saya pernah menunggak, apa itu bisa digunakan rawat? Berarti Maksudnya sebelumnya dia itu sudah dibayarkan kantor, jadi sudah aktif. Tapi dia pernah menunggak, apakah itu bisa digunakan untuk rawat? Rawat inap mungkin atau mau digunakan lah berobat? Mau digunakan berobat. Berarti ini ceritanya kan KRM-nya itu dia dialihkan dalam keadaan menunggak ya dari perusahaannya. Karena sudah ditanggung kantor. Iya, jadi kalau untuk tunggakan sendiri itu mohon maaf KRM itu tidak akan hilang sampai terbayarkan. Jadi walaupun kita sudah beralih ke yang ditanggung sama perusahaan itu untuk tunggakan tidak hilang. Tetapi kalau mau digunakan silahkan selama BPJS-nya aktif ditanggung sama perusahaan itu tidak mempengaruhi tunggakannya. Untuk tunggakannya kan tidak akan pernah hilang nih. Silakan didaftarkan untuk rehab atau dicicil secara berkala. Itu bisa didaftarkan maksimal 36 bulan. Itu ya. Terus ini ada dari Irma. Bu, BPJS pemerintah bisakah diaktifkan kembali? Boleh, selama kuotanya masih ada dari pemerintahnya silakan. Kalau mau tahu apakah ada kuotanya atau tidak, coba ditanyakan dulu di kantor desa atau kantor kelurahannya ya. Nanti setelah itu akan diarahkan terkait untuk pendaftarannya. Karena kalau untuk yang ditanggung sama pemerintah itu kembali lagi ke kebijakannya pemerintah masing-masing. Oke, kemudian ada dari Neng Zaro dan DN 1405 tentang pemutihan. Jadi untuk tentang pemutihan itu masih dalam tahapan pembahasan, guys. Jadi belum diterapkan. Belum. Jadi bayar ya untuk iurannya, guys. Kak, untuk penambahan anak, ini udah ya tadi ya. Kak, ada sepupu saya, dia bayar BPJS Mandiri terus, tapi 2 bulan ini nggak ada tagihannya. Maksudnya?
Sepupu saya Yes. dia bayar BPJS Mandiri terus, tapi 2 bulan ini nggak ada tagihan. Maksudnya tidak ada tagihannya karena dia mungkin pernah lebih bayar. Nah, kalau misalnya pernah lebih bayar itu dia akan jadi saldo. Jadi dia tidak usah lagi untuk melakukan pembayaran di bulan depan itu karena langsung tertarik dari saldonya di JKN gitu. Nanti kalau mau dicek apakah sudah terbayar atau tidak, lihat di info iuran di menu aplikasi mobil JKN ya. Gitu. Lanjut apa Kak Resti? Kak, apakah benar ada program pemutihan? Itu tadi sudah dijawab ya, karena masih dalam tahap pembahasan, belum Sabar ya diimplementasikan. guys, nanti ya. Kita doakan saja yang terbaik. Betul. Ya. Dibantu dulu dong, tap layarnya. Setelah cek dari kakak Strawberry Cheesecake, setelah cek JKN terdaftar dari pemerintah daerah tapi tulisannya nonaktif. Nah, gimana tuh Kak Indah? Terdaftar dari pemerintah daerah tapi tulisannya sudah tidak nonaktif. ditanggung lagi. Berarti sudah tidak ditanggung lagi itu Kak Strawberry Cheesecake. Jadi kalau untuk pengaktifan ulangnya ini tergantung kembali lagi ke Kak Strawberry-nya mau diaktifkan sebagai peserta, apa. Mau mandiri berarti iurannya dibayarkan setiap bulan. Kalau mau yang ditanggung sama pemerintah pengusulan kembali. Oke, Kang, ngurus BPJS Kesehatan apa bisa diwakilkan atau tidak? Boleh diwakilkan selama yang bersangkutan itu setuju itu dan berkasnya lengkap ya. Kak, kalau email belum terdaftar di mobil JKN gimana? Email itu bisa untuk pendaftarannya bisa lewat aplikasi mobil JKN juga. Jadi caranya itu Nah, simak caranya guys. Jadi ini kan aplikasi mobil JKN ya, Untuk teman-teman. pendaftaran email, teman-teman yang emailnya belum terdaftar, emailnya silakan belum lihat. terdaftar nanti kurang terang Kak Reste. Nih, Nah, udah ini jelas kan, sudah klik perubahan data peserta. Nih, email saya juga belum terdaftar ya guys, karena biasa dipakai ini. Nah, ini nanti diklik ini yang email nih. Jadi kan ada WhatsApp, terus ada nomor HP, terus alamat dan lain-lain. Ini ada email di sini, silahkan diklik. Nanti dimasukkan emailnya, klik simpan, terus verifikasi. Otomatis nanti emailnya sudah terdaftar. Gitu. Gampang kan, yang penting punya aplikasi mobil Aplikasi JKN. guys, satu aplikasi berguna Bisa untuk ubah data. dan lainnya. Bunku kemarin lahiran di klinik, dia udah kerjasama sama BPJS, tapi kok masih ada uang tambahan ya? Waduh, itu harus kalau misalnya ada seperti itu, boleh langsung ke kantor BPJS Kesehatan terkait, atau biasanya juga nih kalau untuk klinik dan lain-lain itu ya, apalagi yang sudah setara rumah sakit, itu ada namanya BPJS 1, itu BPJS siap membantu. Nah, nanti boleh dihubungi kalau misalnya ada terkait biaya tambahan dan lain-lain, itu boleh dikonfirmasi di BPJS 1. Nanti dia langsung menyelesaikan untuk masalahnya terkait di klinik tersebut ya. Oke, jadi BPJS 1 itu kalau misalnya teman-teman ke rumah sakit, ada spanduk yang ada foto dari pegawai BPJS dan pegawai rumah sakit. Itu namanya BPJS 1. Iya, dan dia Silakan bisa dihubungi 24 jam guys. Jadi jangan ragu. Kalau dari Askes mau ganti ke BPJS gimana Kakak? Soalnya ibuku kan pensiunan tuh Kak. Otomatis, iya. Jadi memang kan Sama. dulunya kan kita disebutnya Askes, tetapi sudah beralih atau berganti nama menjadi BPJS Kita itu dulu Kesehatan. Askes, tapi sekarang sudah BPJS Kesehatan. Iya. Jadi ada itu kartu yang lama masih bisa dipakai. Iya, masih bisa Sama. yang kartu kuning dia Iya, bilang. Kartu kuning. Bukan karena pelanggaran, bukan. tapi untuk berobat. Awalnya dari ini Kak Chunwit. Awalnya saya punya BPJS dari pekerjaan, berhenti sudah 4 tahun. Mau bikin BPJS PBI, gimana caranya? Sama Kak Chun ya, silakan pelaporan atau pengusulan dulu di kelurahan atau kantor desanya. Nanti divalidasi dulu datanya dan diberikan syarat-syaratnya apa saja. Karena sekali lagi kalau untuk yang ditanggung sama pemerintah itu kebijakannya tergantung dari pemerintah masing-masing. Kakak bagaimana? Oh, ini tadi udah ya. Aduh, dia spam. Daftar mobil JKN harus aktifkan auto debit ya? Tidak. Kalau misalnya memang statusnya sudah aktif, itu tidak diharuskan untuk pendaftaran auto debitnya. Mungkin ini kakaknya pada saat
dia masih penangguhan terus mau daftar untuk aplikasi Mobile JKN-nya, nah biasanya itu memang disuruh auto debit. Jadi kalau saran ya, nanti setelah aktif, setelah bisa melakukan pembayaran, setelah pembayaran baru login untuk aplikasi Mobile JKN-nya guys. Jadi lagi dari Faris Sahar, izin Kak, kalau untuk perubahan data diri, tanggal, nama dan tempat lahir itu berapa hari ya kira-kira? Bisa langsung selesai sih sebenarnya Dari Mobile JKN. iya. Tapi kalau untuk perubahan data diri seperti itu boleh lewat Pandawa saja. Pandawa kan tersedianya 24 jam memang ya, tetapi biasanya itu tiketnya itu maksimal 3 kali 24 jam, tetapi diusahakan diselesai di hari itu juga. Seperti Oke, itu. dari Alika 135. Dari Mandiri ganti ke yang gratis bisa nggak Kakak? Dokter Mandiri. Oh iya. Ini Resti tidak gaul guys. Nggak tahu dia singkatan dari Mandiri. Dari ganti Mandiri ke mau ganti yang ke PBI. Boleh. Silakan. Tapi itu sekali lagi tergantung dari pemerintahnya. Ya, karena PBI itu tidak dibayarkan oleh pemerintah iya, ya. ada beberapa kriterianya itu guys. Beda daerah juga beda Iya, lagi. kriterianya. Mana lagi ya? Bener nggak Mbak, BPJS lagi ada pemutihan? Pemutihan Tunggu gimana Kak? saja. Oke, masih dalam pembahasan ya guys, Iya. belum diterapkan. Oke. Boleh. Cara cek denda tagihan gimana? Nah, Cara cek denda. Denda ya, denda nih atau tunggakan? Tunggakan ya mungkin ya. Iya. Mungkin Jadi Kak Virgo boleh download aplikasi Mobile JKN Kak. Di aplikasi itu ada info yuran. Nah di situ boleh dicek berapa untuk tunggakannya. Nah kalau cara bayarnya gimana? Di aplikasi Mobile JKN lagi ada menu virtual account. Nah di situ untuk kode bayarnya silakan langsung dibayarkan bebas di mana saja. Jadi kita punya banyak platform untuk membayar. betul, iuran. sudah terhubung 1 juta lebih platform, silakan digunakan untuk melakukan pembayaran ya. Kalau ini dari Kak Nayuliana, Kak, BPJS pemerintah anak bayiku yang 11 bulan tiba-tiba nggak aktif. Cara aktifnya lagi gimana ya? Iya, biasanya itu karena dia itu tidak ber-DTKS dulunya disebutnya ber-DTKS. Sekarang sih sudah ganti nama DTSN. Jadi biasanya ibunya DTSN tetapi anaknya belum terdaftar DTSN-nya. Makanya banyak anak bayi usianya yang 3 bulan ke atas itu nonaktif untuk BPJS-nya. Jadi Cara kalau untuk aktifinnya gimana lagi, Kak? pengaktifannya, kalau mau tetap yang ditanggung sama pemerintah itu silahkan pengusulan kembali. Halo, iklan dulu ya guys. Ya pengusulan kembali ya kalau mau yang ditanggung sama pemerintah. Kalau mau mandiri silahkan datang ke kantor Bisa ke cabang kantor. ataupun lewat Pandawa aja. Kalau BPJS kerjaan tahun lalu bulan Maret sudah diambil apa? Oh, ini BPJS kita BPJS kesehatan. guys. Beda ya, guys. Iya. Oke, Silakan langsung lanjut. hubungi call centernya mereka saja. Kita baca komennya satu-satu ya, guys. Ini banyak Iya. yang spam juga. Random. Dan kalau misalnya sudah terjawab pertanyaan yang sama, kita jawabnya sekalian. Oke. Halo onti-onti. Cara kurangin anggota gimana, Kak? Anggota apa nih? Anggota gimana ini, Kak? Setiap bayar tagihan per bulannya biasa normal, tapi lihat di JKN saya sampai 500 lebih. Biasanya normal. Pastikan untuk tagihannya itu dibayarkan tepat waktu ya. Jadi kalau 500 lebih mungkin ada anggota keluarga yang lain atau sebelumnya pernah menunggak beberapa bulan ya. Guys, saya laporan dulu ke mamaku ya. Oke, Kak, kalau lanjut. sudah buka BPJS Kesehatan Mandiri, tapi Iya. belum pernah bayar sama sekali dari awal buka, gimana itu, Kak? Itu Bukanya harus reaktivasi untuk virtual account-nya Kak. Itu bisa juga melalui Pandawa, tetapi nantinya setelah dia reaktivasi lagi itu akan menunggu 14 hari ke depan baru bisa dilakukan lagi pembayaran dan aktif ya. Oke, Seperti dari itu. Kakak Relita Dwi Puspita, Kakak mau tanya cara pindah kelas dari tanggungan pemerintah ke tanggungan ASN. Caranya gimana ya? Dan saya belum lengkap Kenapa nih Kak? Dan pertanyaannya. saya apa Kak? Saya penasaran Kak. Kak, saya
penasaran kak, tolong kak. Belum apa tuh? belum Pindah lengkap kelas. nih pertanyaannya. Intinya dari ditanggung pemerintah ke tanggungan ASN. ASN-nya mungkin ini Iya, suami atau mungkin masih kuliah dan mau masuk tergantung tanggungan ya, guys. suaminya. Bisa. Langsung pengusulan baik. Kak mau daftar MJKN tapi nomor saya udah kepake sama orang lain, berarti pakai nomor baru lagi ya? Sebenarnya kalau untuk nomor HP iya kan satu akun itu satu nomor HP ya sebenarnya. Jadi kalau memang sudah digunakan untuk orang lain silakan dilaporkan dulu ke Pandawa supaya nanti ditunggalkan untuk nomor HP-nya. Iya, betul. Atau boleh juga langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Yang penting nomor HP yang digunakan oleh orang lain itu ada gantinya. Iya, biar nanti dia ada pakai nomor yang lain. Iya gitu, nomor yang sesuai nomornya. Yang gitu nomornya. Nomornya. Jangan pakai nomor kakaknya Iya. ya. Oke, dari Mami Liu, ibu saya PNS, Iya. di kakak sisa bapak dan ibu. Tapi saya cek nik bapak tidak terdaftar BPJS, prosedurnya gimana? Biasanya PNS langsung ya? Iya langsung sih, untuk tambahan itu biasanya otomatis untuk tertanggung. Tapi kalau saya curiganya sih bapaknya mungkin juga kerja. Oh iya, jadi dua-duanya kerja. Dua-duanya kerja atau dua-duanya pensiunan, kan itu tidak bisa untuk digabungkan datanya. Mungkin coba Kak Mami ya, Kak Mami tadi. Mami Liu. Ya, Kak Mami Liu boleh dicek dulu untuk status kepesertaan bapaknya apakah aktif. Terima kasih Aktif bunganya. sebagai apa gitu. Nanti kalau memang belum pernah sama sekali aktif bisa dimasukkan dalam tanggungannya ibu. Oke, ini dari Kak Sanum 228. Kak, saya tidak bisa login JKN karena sudah 3 kali masuk dengan nick yang berbeda. Cara perbaikinya Iya, gimana? jadi mohon maaf Ya, sebelumnya nih Kak Sanum ya, satu HP itu hanya bisa maksimal 3 akun saja. Lebih daripada itu mohon maaf, untuk HP-nya sudah tidak bisa digunakan terkait aplikasi mobil JKN-nya. Kami sekarang juga masih dalam pengembangan terkait hal tersebut. Jadi kalau misalnya mau diloginkan kembali untuk akunnya boleh di HP yang lain ya Kak ya. Kak, domisili aku Tangerang. Kalau aku mau ubah Vaskes 1 yang ada di Tangerang Selatan bisa nggak? Bisa. Selama bukan BPJS yang ditanggung sama pemerintah daerah. Pemerintah daerah ya guys. Dan Bisa. selama masih di Indonesia, BPJS bisa digunakan Di mana saja. Kak, kalau ada beberapa orang dalam kakak yang belum terdaftar online, itu gimana kakak? Apa? Ada beberapa orang dalam kakak yang belum terdaftar online. Belum terdaftar online. Maksudnya mungkin belum masuk Belum di masuk, aplikasi mobil kayaknya. kayaknya ya. Itu harus dilakukan dulu untuk penggabungan datanya baru bisa kelihatan. Oke, wow, banyak banget ya. Tap-tap layarnya Tap-tap dulu. layarnya dulu ya guys. Kak, telat bayar 2 hari ada dendanya? Nggak masalah Kak. Nggak masalah ya, kalau untuk pembayaran kan idealnya memang sampai dengan tanggal 10. Tetapi kalau misalnya Sobat JKN lupa untuk membayarkan di tanggal 10, nggak masalah lewat. Yang penting tidak lewat bulan, karena kalau lewat bulan itu baru terbaca di kami tunggakan gitu. Oke, dari Galeri Cynthia, Mbak, kemarin aku sakit tipes tapi nggak ditanggung BPJS lewat IGD, kayak merasa percuma ada BPJS. Aduh. Kalau untuk yang seperti itu Kak ya, kan yang menentukan ditanggung atau tidaknya itu kan dokter yang menangani. Jadi nanti boleh dikonfirmasi ulang ke dokternya kenapa tidak ditanggung. Biasanya sih bukan tidak ditanggung tapi diberikan pengobatan, tetapi biasanya kalau yang seperti ini berarti ringan ya, tidak termasuk gawat darurat. Biasanya dipulangkan dulu untuk berobat ke Vaskes tingkat 1-nya. Itu ya. Oke, kita lanjut. Kak, aku mau daftar JKN Kak, anak mau kontrol KRS habis opname ternyata tidak bisa Kak, harus login lagi. Jadi itu ya Kak Reni, kalau untuk aplikasi mobil JKN jika tidak digunakan dalam waktu yang lama Silakan itu login akan lagi, otomatis keluar. Jadi silakan login lagi. Yang penting Kak Reninya ingat nick dan passwordnya. Mau tanya, KIS itu sama ya dengan BPJS? KIS itu kartunya guys, kartu Indonesia Sehat. BPJS itu organisasinya, instansinya gitu yang menjalankan programnya pemerintah. KIS itu kartu Indonesia Sehat, kartunya.
Iya, jadi Mandiri, PNS, TNI Polri, Semua punya apalagi KIS. semua kepesertaannya yang ada di BPJS, kartunya semuanya KIS. Oke. Kak, PBPU dan BP pemerintah itu maksudnya apa ya? Dari Kak Daya. PBPU itu pekerja bukan penerima Penerima upah. upah atau biasa kita sebut BPJS Mandiri yang dibayarkan setiap bulan. Kalau pemerintah daerah itu Pemda yang langsung bayarkan. Ya seperti itu. Kalau PBPU kan bisa memilih ya untuk kelasnya kelas 1, kelas 2 ataupun di kelas 3. Kalau pemerintah daerah hanya di kelas 3 saja. Oke. Ra, JKN aku nggak bisa dapat kode, Kak. Gimana tuh? Kode OTP mungkin nih, Kak. Kode OTP-nya Nggak mungkin masuk-masuk. mungkin nomor HP-nya tidak sesuai atau tidak ada untuk pulsa biasanya. Nah, biasanya juga itu tidak masuk kode OTP-nya karena tidak ada pulsa. Pastikan ada pulsa minimal berapa, Kak Indah? 5.000 Minimal aja. 5.000 saja. Kalau nggak ada pulsanya memang OTP-nya nggak bisa masuk, Nggak guys. bisa masuk. Kakak dulu ikut suami BPJS dari kerja, tapi sekarang udah nggak kerja, BPJS-nya nonaktif. Cara aktifkannya gimana lagi, Kak? Ini tergantung dari Kak Salsabilanya mau aktifkan kembali untuk status kepesertaannya sebagai peserta apa. Mandiri berarti yang dibayarkan setiap bulan. Kalau pemerintah silakan pengusulan dulu. Dari Kak Kirania, Iya. Kak, aku punya BPJS pemerintah 5 tahun nggak dipakai, kartunya hilang. Apa masih bisa? Selama masih aktif sih masih bisa. Kalau cara cek apakah aktif atau tidak, silakan hubungi Pandawa. Nanti pilih menu informasi, pilih cek status kepesertaan. Kalau misalnya memang aktif, di situ silakan digunakan BPJS-nya. Tetapi kan untuk sekarang udah ada lagi pencetakan kartu fisik ya, sobat JKN. Jadi silakan berobat menggunakan KTP saja atau login untuk aplikasi mobile JKN-nya ada kartu digital yang bisa digunakan. Nomor Pandawa nggak respon. Respon kok. Respon langsung. Kak, lupa sandi JKN mobil. Mobil. Lupa sandi mobil JKN, Kak. Iya, jadi kalau untuk lupa sandi nanti klik saja lupa kata sandi, masukkan nicknya. Untuk kode OTP-nya boleh memilih, boleh melalui SMS atau lewat email untuk verifikasinya. Kak, saya pernah ada keterlambatan. Bagaimana cara cek dendanya? Saya sudah cek di mobil JKN tapi tidak ada. Keterlambatan apa itu? Kalau misalnya dicek di Ini mungkin- info yurannya sudah tidak ada, berarti sudah lunas gitu. Mungkin sudah pernah terbayarkan. Oke, ini banyak yang nanya, Kakak kapan pemutihan? Yang nanya pemutihan gak dibaca-baca, guys. Oke, jadi kita tadi sudah menjawab ya, Iya, guys. Kak, terima kasih. Untuk pemutihan itu belum diterapkan karena masih dalam tahap pembahasan. Iya, sudah 3 kali Iya. ya tadi guys kami. Jadi ini untuk pemutihan itu belum ada ya, guys. belum ada masih Sementara dalam masih- pembahasan. Jadi mohon sabar semuanya ya. Kita Berdoa juga saja. masih menunggu keputusan dari pemerintah. Iya, karena kami masih menunggu perpresnya. Karena kan BPJS Kesehatan itu langsung dibawa presiden. Seperti itu. Kak, kalau ada tulisannya tidak ditanggung apa bisa diaktifkan? Oh, ini mungkin Apa? ini Kak, kalau JKN tulisannya tidak aktif atau tidak ditanggung. Bisa diaktifkan. Kalau masih kuliah mungkin ini yang tidak di. Iya, bisa diaktifkan. Kalau masih kuliah mungkin masih masuk dalam tabungan, bisa menggunakan surat keterangan aktif kuliah atau bukti bayar SPP yang terakhir, terbaru. yang terbaru. Kak, kenapa dalam satu kartu keluarga kenapa anak ditanggung pemerintah sedangkan orang tua masih bayar? Biasanya memang ada yang seperti itu ya. Sekali lagi, kalau untuk yang ditanggung sama pemerintah itu tergantung dari kuotanya. Jadi mungkin pada saat pengusulan yang terusul hanya anaknya juga biasa seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang sih rata-rata ya, kalau misalnya pengusulan itu langsung mengikut satu kakak. Iya. Gimana Kalau cek seperti itu pengusulan kembali saja untuk orang tuanya ya guys. dari Kakak Cancer, gimana cetak kartu BPJS? Untuk Sekarang kita tidak cetak kartu lagi ya, sudah Kak? tidak pencetakan kartu, tidak ada lagi pencetakan kartu. Silakan berobat menggunakan KTP ataupun kartu digital. Oke, Kak, cara update Kakak gimana? Di Dukcapil. Dukcapil. Kita datanya mengikut ke Data Dukcapil. Data Dukcapil. Bikinkan anak BPJS lewat JKN gimana?
Kalau Dari Kak untuk Anissa. peserta mandiri itu bisa di menu penambahan peserta. Nanti silakan dimasukkan untuk identitas anaknya ya. Oke. Jadi bisa lewat aplikasi Mobile CKN. Dari- Kalau tidak bisa aplikasi Mobile CKN lewat Pandawa, Kak. Oke, dari Kak Itsmi, Kak, dulu saya ikut BPJS orang tua yang PNS dan sudah pensiun. Apakah kena denda jika saya aktifkan ulang? Berarti ini dia statusnya nonaktif ya, Kak Resti. Kalau untuk yang seperti itu tidak sih, Kak. Selama Kak Itsmi-nya mengalihkan misalnya ya ke mandiri, itu kan ada dua tuh pilihannya, mau yang langsung aktif tapi iurannya dibayarkan dari bulan tahun nonaktif. Kalau mau yang menunggu 14 hari itu iuran yang dibayarkan hanya iuran bulan berjalannya saja. Gitu. Oke, dari Kak Daya nih, status peserta aku PBPU dan BP pemerintah. Jadi maksudnya apa, Kakak? Itu artinya keadaannya aktif yang ditanggung sama, Sama pemerintah pemerintah daerah, kota tempat tinggalnya Kak Daya. Oke, Kak, tips untuk daftar PTT dong. Masih buka guys di Talentix, buka Iya. tiap tahun, buka sepanjang tahun. Silahkan daftar guys. Link Talentix. Oke, Kak, aku mau ngerubah rujukan ke RS lain. Gimana? Itu tergantung dokternya sih. Iya. Kak, cara pemutihan gimana? Ini masih dalam tahap pembahasan ya guys, belum Iya. diterapkan. Kak, kalau mau pindah kelas bisa digunakan kembali berapa lama? Kalau untuk pemindahan kelas misalnya diubah dalam bulan ini, nanti berlakunya per tanggal 1 di bulan depan. Ya, untuk perubahan kelas juga itu bisa per 1 tahun. Seperti itu ya. Mana lagi? Kalau nomornya udah Kak, dulu aku punya KIS dari pemerintah, semenjak resign kerja jadi nggak aktif. Iya, karena kan otomatis kalau misalnya sudah bekerja ya, itu kan otomatis dialihkan ke perusahaan, makanya yang ditanggung sama pemerintahnya itu non aktif gitu. Jadi kalau sudah resign juga berarti sudah tidak ditanggung oleh perusahaan. Jadi kalau mau pengaktifannya silahkan didaftarkan mandiri atau pengusulan yang ditanggung sama pemerintah selama kotanya mereka masih ada. Oke, dari Kak Dede. Halo Kak Dede. Kak, sebelumnya saya BPJS Mandiri, biar tertanggung ke suami gimana? Ada 1 tahun nikah masih bayar sendiri. Wah, Waduh. harus. Ini bisa masuk ke tanggungan suami Iya ya? bisa, selama suaminya aktif bekerja bisa, dan perusahaannya itu menanggung untuk BPJS Kesehatan, bisa dimasukkan ke dalam tanggungan suami. Mungkin coba dihubungi Pandawa Kak, di menu administrasi silahkan dipilih ya. Kak, kalau mau pindah vaskes gimana? Pindah vaskes itu ada 2 caranya. Yang pertama bisa melalui aplikasi Mobile CKN di menu info perubahan data peserta, silahkan dipindahkan. Boleh juga melalui Pandawa, itu di menu administrasi perubahan vaskes tingkat 1. Oke. Tunggakan bisa dicicil nggak Kakak dari Kak Fatima? Bisa dong, bisa. Kalau Jadi kita ada program yang namanya rehab, rencana pembayaran iuran bertahap. Itu bisa dicicil. Kalau untuk peserta mandiri bisa dicicil maksimal 12 bulan. Kalau peserta alih segmen artinya pernah menunggak terus beralih yang ditanggung sama pemerintah, bekerja ataupun lainnya, bisa dicicil maksimal 36 bulan. Kak, cara cek tunggakan gimana? Sudah berapa tahun nggak bayar dan cara reaktivasinya bagaimana? Mandiri Ya. Kalau cara cek tunggakan boleh Kak download dulu aplikasi Mobile CKN-nya. Ini Nanti bisa di-download di App Store atau Play Store. Nanti setelah itu boleh dicek di info iurannya. Nah, itu biasanya kan sudah muncul tuh untuk berapa untuk totalnya. Nanti cek lagi di menu info virtual account, itu untuk kode pembayarannya. Oke, dari Kak Amalia Rizky. Kak, kenapa ya Kak BPJS saya nonaktif Kak? Banyak faktor ya. Ya, tergantung kakaknya pesertanya apa. Kalau untuk yang ditanggung sama pemerintah kan tidak ada memang ya guys ya, jaminan seumur hidup kita ditanggung sama pemerintah untuk BPJS-nya. Jadi selama masih masuk dalam usulan dan validasi datanya juga masih masuk, ya otomatis masih aktif. Kalau sudah tidak ya otomatis nonaktif gitu. Terus kalau untuk peserta mandiri kemungkinan ada tunggakan. Oke. Dari Kak Love Stories. Aduh, Kak, suami kan berhenti kerja, terus BPJS-nya dinonaktifkan dari perusahaan ya mungkin. Jadi, apakah kami harus bayar lagi? tergantung sih Kak. Kalau untuk yang sudah nonaktif yang ditanggung sama perusahaan kan
itu tidak bisa lagi digunakan untuk BPJS-nya ya. Kalau mau diaktifkan kembali, tergantung Kak. Kalau mau mandiri ya otomatis berarti dibayarkan setiap bulannya. Oke. Dari Bunda Hafiska mau tanya dong, kartu anak saya nggak muncul ya pas saya klik kartu peserta padahal statusnya aktif. Dari ada temennya yang bagian bawah. Yang mana? Kalau untuk mau cek keluarga yang lain, untuk mau cek ini. Atau boleh di refresh saja dulu untuk aplikasi Mobile CKN-nya Kak, terus atau mungkin di logout dulu, terus dimasukkan ulang, terus nanti dicek lagi untuk di menu kartu ya Kak, di menu kartu yang tengah itu boleh dicek, terus diklik namanya, nanti diklik namanya, diklik namanya baru dipilih. Jangan sampai nggak kelihatan Kak. Gitu. Nggak kelihatan, nanti diklik namanya dulu baru dipilih nama anaknya. Putri Indra, selamat siang Kak, maaf mau tanya. Tadi kami dari kantor BPJS untuk mengaktifkan BPJS-nya yang awalnya DIK. Mohon maaf kalau teman-teman kalau pertanyaannya boleh diselesaikan dulu baru dikirim. Nggak pas saya baca Kak, saya baca. Nggak usah buru-buru Kak, kami kalau sampai 4:30. Bingung jawabnya juga. Kak, kalau BPJS Mandiri pindah yang nggak bayar gimana, Ces? Soalnya suami dah nggak kerja dan 6 bulan nggak bayar. Mohon maaf ya guys, Resti ini orangnya nenek-nenek. Dia tidak tahu singkatan guys. Mohon maaf. Iya, karena suaminya sudah tidak kerja 2 bulan. Kalau berarti mau yang ditanggung sama pemerintah ya ini ya kali ya. Kalau pengusulan boleh dicoba tanyakan dulu di kantor kelurahan atau kantor desanya Kak, sesuai dengan domisilinya. Oke, Apun Panku, cara daftar BPJS baru anak umur 5 tahun. Cara daftar BPJS baru anak. Cara daftar BPJS baru untuk anak umur 5 tahun. Cara daftar BPJS baru untuk anak umur 5 tahun gimana? Kalau untuk anak umur 5 tahun ya itu nanti akan menunggu 14 hari sih kalau untuk pendaftaran baru. Nanti coba dilaporkan dulu, kami cek dulu untuk datanya ya, apakah dia membayarnya dari bulan tahun kelahirannya atau menunggu 14 hari. Kemudian dari kakak Ernox, kalau ambil selisih dari kelas 2 ke VIP itu hitungannya gimana ya Kak? Kalau untuk hitungannya sendiri itu tergantung lagi ya, karena kan untuk paketnya itu rumah sakit yang tahu. Yang penting itu hitungannya itu dia di 75% gitu ya. Dari kakak Emot Strawberry, Kak, kalau status BPJS-nya PBPU dan PB pemerintah itu bisa dipakai untuk melahirkan nggak Kak? Bisa Kak, bisa selama itu indikasi medis bukan permintaan sendiri ditanggung. Oke, Vaskes 1 dari Kak Asgia. Vaskes 1 Jakarta, tapi aku tinggalnya di Tangerang. Apakah bisa melahirkan di puskesmas ditanggung pakai BPJS? Tergantung nih domisilinya di mana Kak. Kalau untuk berobat di luar domisili itu kan bisa maksimal 3 kali pelayanan. Jadi kalau misalnya mau berobat di Tangerang itu kan biasanya dikasih dulu kesempatan 3 kali pelayanan. Tapi kalau misalnya memang lama tinggalnya di sana, lebih baik vaskesnya dipindahkan ke Tangerang saja supaya tidak menghambat kalau mau berobat. Apalagi kalau kakaknya stay di Tangerang ya. Mending dipindahkan saja vaskesnya ke sana Kak. Oke, kemudian dari Kak Zahrani, cara aktifin BPJS yang statusnya kemarin APBN. Gimana tuh caranya? Oke. Ini tergantung sudah sih. Sudah tidak ditanggung lagi dari pemerintah pusat. Tergantung Kak Zahraninya mau aktifkan sebagai peserta apa lagi. Kalau mau mandiri berarti didaftarkannya boleh melalui Pandawa. Tapi kalau mau yang ditanggung sama pemerintah kembali, pengusulannya ya Kak ya. Oke, dari Kak Amuy. Kak, kalau mau mengusulkan BPJS yang nonaktif dari perusahaan ke BPJS KIS gimana? Sama-sama pengusulan dulu di kelurahan atau kantor desa, nanti mereka yang menentukan dan ada beberapa syarat dan kriterianya tergantung dari pemerintah masing-masing. Oke, dari Kak Fitriah 21. Kak, aku vaskes 1-nya di puskesmas, mau pindah ke klinik bisa nggak? Boleh selama kliniknya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan bisa dipindahkan. Oke, untuk Kak Feni Septi. Kak, kalau mau buat BPJS Mandiri apakah bisa? Alamat saya di Sumatera dan saya tinggal di Bantul. Bisa.
Untuk pembuatan BPJS Mandiri itu bebas di mana saja, boleh langsung datang ke kantor cabang terdekat yang sesuai yang terdekat dari tempat tinggalnya sekarang, atau boleh juga melalui Pandawa. Jadi tidak ada halangan untuk pendaftaran BPJS gitu. Dari Kay, kemudian Alesya Ailes BPJS KIS 2 bisa kelas dihapus. 2 BPJS kelas 2 BPJS kelas 2 bisa dihapus Kak. ya Kak dendanya. Tunggakan maksudnya Tunggakan ya. mungkin ya. Untuk sekarang Kak belum tidak ada penonaktifan atas permintaan sendiri. Jadi kalau misalnya memang sudah ada tunggakan, ya otomatis sih Kak harus dibayarkan dulu ya. Tapi kalau misalnya mohon maaf tidak bisa langsung dilunaskan, boleh didaftarkan rehab, itu bisa dicicil maksimal 12 bulan. Oke, jadi tunggakan dan denda itu beda ya teman-teman. Kalau denda itu dia adanya kalau rawat inap di rumah sakit dan pernah menunggak. Oke, kalau sudah resign apa bisa ikut PBI Kak? Bisa pengusulan saja Kak, Oke. tergantung dari pemerintahnya dulu ya. Kak, nomor VA itu untuk satu kakak apa sendiri-sendiri? Untuk satu kakak Kak. Jadi selama kalau misalnya satu kakaknya itu semuanya aktif mandiri, bisa satu VA saja digunakan untuk seluruh anggota keluarga. Nanti pastikan saja untuk iurannya apakah sudah sesuai dengan anggota keluarga yang terdaftar mandiri gitu. Oke, ya. Kemudian dari Kak Desi Puspitasari, kalau BPJS-nya nggak dibayar-bayar dari 7 tahun yang lalu, bisa tidak dirubah menjadi BPJS pemerintah? Sekali lagi, kalau untuk yang ditanggung sama pemerintah, silahkan pengusulan dulu di kelurahan atau kantor desa. Nah, kalaupun memang nantinya berhasil beralih yang ditanggung sama pemerintah, untuk tunggakan itu tidak akan pernah hilang guys. Untuk sekarang ya, untuk tunggakan tidak akan pernah hilang, jadi tetap wajib untuk dibayarkan. Tetapi nantinya boleh dicicil, itu cicilannya kalau sudah beralih yang ditanggung sama pemerintah ataupun lainnya, itu bisa sampai dengan 36 bulan. Oke, kemudian dari Deng Jena, info pemutihan tunggakan kakak. Belum ada Kak, belum ada. Untuk teman-teman Sabar yang ya. masih tanya tentang pemutihan, belum ada ya guys? Belum ada, sabar saja. Kita juga menunggu. Iya, kita juga masih menunggu keputusan dari pemerintah. keputusan. Kalau sudah ada pasti kami share. Karena ini kan untuk kebaikan kita semua. bersama, benar. BPJS dari kakak Toko Tartar, BPJS PBI bayi yang dinonaktifkan Kak. Hah? Biasanya nih itu tadi yang ditanggung sama pemerintah pusat. Biasanya memang ada beberapa kasus seperti itu karena di pusat itu tercatat mungkin anaknya ini belum ber-DTSN sama seperti ibunya. Jadi kalau misalnya mau diaktifkan kembali yang ditanggung sama pemerintah, silakan pengusulan Kak. Oke, dari Kak Sinta Aka. Kalau anak saya kok non aktif ya BPJS pemerintah, padahal orang tuanya semua aktif. Itu tadi Kak ya, jadi tidak ada juga jaminan seumur hidup kita ditanggung sama pemerintah. Betul. Jadi kalau memang sudah tidak masuk lagi untuk usulannya, silahkan pengusulan kembali dulu ya. Oke, sambil ditap-tap layarnya ya guys. Iya, dibantu tap-tap layarnya juga cantik-cantik, ganteng-ganteng. Dari Kakak Yupusa. Sekarang saya Kak hamil udah 32 minggu atau 8 bulan. Iya. Kalau ganti vaskes 1 kira-kira langsung bisa dipakai atau nunggu? Kalau untuk Ubah vaskes itu per 1 bulan Kak. Jadi kalau misalnya diubah di bulan Misalnya Kakak ubah ini, sekarang, nanti berlakunya per tanggal 1 di bulan depan ya. Gitu. Masih bisa itu karena kan nanti 8 bulan. Di bulan 9 kan. Iya. Ubah saja Kak sekarang supaya berlaku nanti per tanggal 1 di bulan 12. Oke, kemudian yang dibawanya dari Safma Makeup Wedding. Iya. Saf Makeup Wedding. Oke. Aduh. Kalau dari Mandiri pindah ke PBI gimana alurnya Kakak? Tadi Sama, udah jelasin ya Kak. Iya, Itu harus pengusulan dulu ke di kelurahan ataupun kantor desa. Oke, lanjut. Ini udah ya Sorry. tadi. Anu sih. Ini sudah Ini, toh? ini belum kayaknya Oh, tadi. apa itu? Sushi All Shop. Iya. Kak, aku kan ganti KTP ke Kabupaten Tangerang. Kira-kira BPJS gratis dari Jakarta Barat masih bisa lanjut atau hilang gratisnya? Kalau untuk yang ditanggung sama pemerintah daerah itu kemungkinan akan nonaktif Kak, karena kan sudah pindah domisili ya. Tapi kalau untuk kasus All Shopnya aktifnya yang ditanggung sama pemerintah pusat misalnya, itu bisa langsung dipindahkan saja vaskesnya ke Jakarta Barat. Oke. Gitu. Lanjut ke Siti Maria Ulfa.
Kak, kalau sudah merubah perubahan data diri pindah Vaskes di aplikasi JKN sudah otomatis pindah kan? Otomatis berlaku di bulan depan. Bulan depan tanggal? Tanggal 1, per tanggal 1. Kak, kalau mau mencairkan BPJS kita BPJS Kesehatan, guys. Beda ya guys, BPJS kesehatan Iya, dan beda BPJS instansi, guys. Memang sama-sama jaminan sosial tapi beda. Beda. Beda kegunaannya juga. Tuh. Kak, kan berhenti bekerja untuk menonaktifkan BPJS-nya dari perubahan atau nonaktifin sendiri ke BPJS-nya? Perusahaan. Nonaktifkan atau nonaktifin. Oh, kalau untuk misalnya sudah tidak bekerja, lagi ya, iya Kak. Ya, itu nanti HRD-nya akan otomatis menginput di aplikasi namanya Edabu. Jadi akan dinonaktifkan per akhir bulan. Gitu. Kalau mau diaktifkan kembali nanti per tanggal 1 itu sudah bisa pengaktifan kembalinya ya. Oke. Dari Kak Lia. Punya BPJS satu keluarga tapi salah satu anak nggak masuk ke JKN, gimana Kak? Biasanya Mungkin memang anaknya, seperti itu, apalagi kalau yang ditanggung sama pemerintah ya, biasanya. karena biasanya kan berbeda untuk tanggal pengusulannya tuh. Kalau mau dimasukkan ke aplikasi mobile JKN-nya itu harus digabungkan dulu datanya. Boleh nanti kakaknya coba akses untuk Pandawa untuk penggabungan datanya ya. Kak, nomor VA 1 ini sudah ya. Kak, apa benar Kak tunggakan BPJS dihapuskan? Masih menunggu guys, masih menunggu. Kak, anak saya, ini udah Vivi Putri. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Apa itu? Oke, ini sudah ya. Aduh, jangan spam ya guys. Kak, untuk pindah ke Mandiri dan pindah kelas langsung ubah dari aplikasi Kak? Iya boleh Kak, langsung ubah supaya tidak rempong. Itu supaya nanti di bulan depan sudah berlaku untuk kelas barunya. Oke, dari B. Hai B. B. Ada temanku pengen ke DSA. Di Vaskes 1 kan nggak ada. Itu bisa nggak ya minta pengantar buat ke DSA? Bisa Kak, bisa silakan ke Vaskes 1-nya dulu berobat ya di sana. Kalau memang ada indikasi medis untuk langsung ke DSA, itu akan dikasih untuk rujukan. Itu selama tidak minta sendiri ya guys untuk rujukannya. Harus indikasi medis supaya ditanggung. Kak, kalau ubah otomatis mana lagi ya? Soalnya ini ada yang spam jadi kayak sudah terbaca. Kasihan Kak Resti, kasihan. Ini 2 kali. Kak, kok JKN saya iurannya langsung kepotong aja sih dari M-Banking saya, nggak ada pemberitahuan dulu? Oh, ini auto debit. Kak Juni ya, mohon maaf ya sebelumnya nih Kak Juni untuk pendaftaran mandiri biasanya apalagi lewat kantor cabang itu kan diarahkan untuk pendaftaran auto debit. Nah kemungkinan ini Kak Juni untuk auto debitnya itu sudah aktif, jadi untuk pembayarannya itu akan langsung terpotong dari rekeningnya kakak. Jadi tidak usah lagi untuk melakukan pembayaran manual ya. Sisa nanti Kak Juni cek saja secara berkala setiap bulannya apakah sudah terpotong langsung dari rekeningnya untuk di bulan ini atau belum gitu. Jadi sisa dipantau saja Kak untuk pembayaran iurannya. Oke. Pindah PBI dari Mandiri gimana? Pindah PBI dari pindah PBI dari Mandiri, sebelumnya dari Mandiri mau pindah ke PBI. Pengusulan. Ya, Kak? Belum ada info pemutihan tunggakan Kak? Iya, belum. Kami juga menunggu guys. Kalau misalnya ada ya guys. Kalau misalnya ada kabar baik, masa sih kami tidak share ke teman-teman gitu kan. Nah, ini kan untuk kebaikan kita bersama ya. Kak, kalau BPJS Mandiri apa bisa dicairkan untuk masa tua kalau nggak pernah kepakai? Kami BPJS Kesehatan guys, tidak ada pencairan atau klaim. Kalau ada yang dicairkan atau klaimnya itu di BPJS Ketenagakerjaan. Itu biasanya juga mereka itu live, silakan ke live-nya mereka. Silakan ke live sebelah. Iya, ke live sebelah terkait pertanyaan tersebut. Iya, benar. Berarti nggak ada pemutihan ya Kak? Belum. Bukan tidak ada ya guys, belum tahu tidak dan juga. Belum beda. Karena masih dalam pembahasan ya. Masih dalam pembahasan. Kalau misalnya memang sudah ada guys, ngapain disembunyikan ya Kak Resti ya? Pasti kita langsung share. Kita akan gitu. langsung share. Iya. Oke, dari Kak Winda Widya Lestari, Kak, kalau sedang rehab apa bisa berobat? Kalau rehab nih ya, tergantung sih Kak. Kalau misalnya dia rehabnya dalam mandiri
Mandiri kan dia statusnya non-aktif ya. Non-aktif. Iya, itu tidak bisa digunakan untuk berobat. Tapi kalau misalnya dia rehab pada saat mungkin dia sudah beralih yang ditanggung sama pemerintah, kan ini ceritanya dia BPJS-nya aktif, cuman dia mau melunaskan yang tunggakan mandirinya dulu, mandiri itu yang sebelumnya. tidak mempengaruhi terkait keaktifan BPJS-nya. Kalau untuk yang ditanggung sama pemerintah ataupun bekerja dan lainnya, terus lagi rehab tunggakan mandirinya sebelumnya. Kalau peserta mandiri lagi rehab, mohon maaf belum bisa. Oke, kemudian dari Nih. Nana, ada lowongan terbaru nggak? Belum Di Talentix masih ada, masih buka. ada. Terus kita juga buka magang ya, Ada Kak? magang juga Kak, Magang. dari magang dari Kemenaker. Kemenaker masih dibuka. Daftar ya guys. Silakan daftar, silakan pilih ke kantor cabang atau kantor pusat. Ya, mana tahu kita terdekat. satu kantor dan satu bagian. Kak, nomorku sudah angus tapi sebelumnya BPJS-nya kepake. Hah? Kak, nomorku sudah angus tapi sebelumnya BPJS-nya pakai nomor itu. Apakah bisa diubah pakai nomor baru Pandawa? Oh, mau ganti nomor HP? Ganti nomor. Bisa, bisa. 11 Maret. Ya, hubungi saja Pandawa, Kak, bisa itu. Dari Kak Oktavia Zahra, Kak, untuk P3K kan dapat kelas 2. Apa bisa dirubah ke kelas 1? Kalau untuk P3K sendiri itu kan kami melihatnya dari jumlah gaji ya, Kak ya. Jadi kalau untuk kelas 2 itu untuk jumlah gajinya yang 3 juta sampai dengan 4 juta. Kalau memang gajinya sudah 4 juta ke atas, itu hak kelasnya di kelas 1. Nanti kalau memang seperti itu silakan melampirkan slip gaji dan SK-nya. Slip gaji yang terbaru ya guys ya. Oke, dari Kak Bunga Bakung, bagaimana aktifkan BPJS KIS pemerintah? Bagaimana Kak Resti? Usulkan ke kelurahan atau ke kantor desa setempat. Kak, kalau BPJS-nya ada tulisan tidak ditanggung dan warna merah itu gimana, Kak? Tergantung nih kepesertaannya apa, pernah jadi tanggungan orang tua kah atau yang ditanggung sama pemerintah gitu. Kalau untuk yang ditanggung sama orang tua terus misalnya masih aktif kuliah, itu bisa diperpanjang menggunakan surat keterangan aktif kuliah atau bukti bayar SPP. Kalau misalnya memang yang ditanggung sama pemerintah berarti pengusulan ulang kalau untuk pengaktifannya. Oke, kemudian dari Mamah Nazwa, JKN ku tidak bisa masuk, katanya nomornya salah, padahal nomor masih itu aja. Berarti ubah dulu Kak nomor HP-nya di Pandawa, jangan sampai yang terdaftar di sistem BPJS itu bukan nomor HP yang sekarang gitu. Jadi ubah dulu ya nomor HP-nya di Pandawa. Setelah itu dicoba lagi untuk login aplikasi mobil JKN. Oke, dari Kak Olive, kali BPJS. Kak, BPJS kita kan telat bayar udah 8 bulan. Apakah bisa pembayaran secara online atau datang ke kantor? Ya, jadi info juga kepada sobat JKN. Jadi kami itu tidak menerima pembayaran tunai, ya. Jadi untuk seluruh pembayaran di BPJS Kesehatan itu kami menggunakan kanal bayar. Jadi silakan Kak Olive tadi ya. Kak Olive. Ya, silakan melakukan pembayaran melalui kanal-kanal bayar kami banyak ya. Iya. Bisa Shopee, Dana. Nggak boleh sebut si Orange di sini guys. Bisa, pokoknya semua platform pembayaran bisa, M-banking apapun bisa. Kantor pos bisa. Oke. Nggak ada warning ya? Nggak. Oh iya. Kak, suami dapat BPJS dari pemerintah, apakah istri dan anaknya bisa dapat? Bisa. Jadi itu tadi kalau untuk yang ditanggung sama pemerintah ya, kebanyakan sih itu pengusulannya kalau misalnya satu saja yang diusul itu mengikut satu keluarga. Ikut guys. Gitu. Tapi tergantung lagi dari kebijakannya pemerintah sih sebenarnya. Kalau di Parepare sih gitu. Cek profil Infoloker. Jadi Iya. untuk Infoloker itu ada di Talentix atau juga yang magang itu juga dari bisa Kemenaker. ikut. Pokoknya pantengin aja Instagramnya BPJS Kesehatan ya. _RI deh. _RI. Aduh, di komentar. Dari Kak Intan Sri Wahyuni, Kak boleh tanya kalau BPJS mati dari pemerintah gimana cara aktifnya lagi, Kak? BPJS-nya sudah tidak ditanggung pemerintah kali ini. Iya, kalau mau yang ditanggung sama pemerintah kembali pengusulan ya Kak ya. Pengusulan kembali ya. Oke. Dari Kak Ernox, peralihan KIS dan
KIS nonaktif di akhir bulan ke Mandiri dengan keadaan pasien dirawat tuh berapa lama Kak? Kalau untuk sekarang sih kayak untuk pendaftaran mandiri itu sudah bisa memilih. Jadi dia itu sudah bisa dibayarkan dari bulan tahun nonaktifnya, nanti otomatis langsung aktif. Jadi tidak menunggu lagi 14 hari ke depan gitu. Ada juga yang menunggu 14 hari. Tapi bisa kok yang non 14 hari aja. Pandawa bisa langsung didaftarkan ya, yang non 14 hari. Tapi kalau pendaftarannya baca baik-baik ya guys, baca dalam saksama instruksinya Pandawa. Dari Pandawa. Jangan sampai ada salah paham atau mungkin salah baca gitu. Takutnya jadi pengaduan gitu kan. Oke, ini dari Kayuyu Ayunda. Oh my god. Astaga, langsung. deh. Oh, dia otomatis langsung ke bawah ya. Pegang baik-baik. Maaf guys. Kalau daftar online kartu gimana Kak? Sekarang kartunya online juga Kak, lewat aplikasi mobil JKN. Kita sekarang tidak cetak kartu lagi ya guys. Ini kalau harus dipegang nih biar Iya. dan lari komennya. Kalau Kak, saya nggak lanjut. Kak, saya nggak bisa buka aplikasi mobile JKN karena lupa email dan nomor HP yang terdaftar sudah hilang. Gimana ya Kak? Caranya itu Kak, yang pertama ganti dulu nomor HP-nya di Pandawa. Setelah itu coba lagi untuk login, klik lupa kata sandi, terus masukkan nik KTP-nya. Setelah itu untuk kode verifikasinya silakan dikirimkan lewat SMS saja. Pastikan ya ada pulsa Ada biasanya pulsanya. minimal 5.000. Dan nomornya harus aktif ya guys. Jangan pakai nomor yang Sekali pakai. Oke. Kak, aku bikin BPJS di bulan November. Apakah nanti lahiran bisa dipakai nggak bulan Februari atau Maret? Itu kan hanya menunggu 14 hari ya Kak ya. Jadi kalau misalnya kakaknya membuatnya itu di bulan November, harusnya sudah bisa digunakan per Desember gitu. Tergantung sih dari tanggal berapa kakak buatnya. Yang penting kalau mandiri itu dia 14 hari kerja. 14 hari, nggak pakai hari kerja. Tuh. Dari Mama Zen, Kak nggak bisa login JKN Ketenagakerjaan, nomor belum terdaftar padahal udah punya akunnya. Hah? Silakan ke live sebelah ya guys. Kita BPJS Kesehatan bukan Ketenagakerjaan. Iya, di sebelah. Mereka juga live. Mereka juga sering live. Kakak mau tanya BPJS Mandiri pindah ke KIS gimana caranya? Pengusulan Kak, pengusulan ya. Tapi kalau ada tunggakannya tetap wajib dibayarkan. Wajib dibayar. Dulu. Pemutihan belum ada ya. Apa ini? Apa ini? Ini dia suruh KN 4 menit lagi. Nggak, ini. Oh, Apa yang tadi? Oh, oke. Udah? Sudah, Belum? sudah. Iya. Sudah nih? Iya, maksudku warning. Oke. iya, sudah Oh, Mika. Apa-apa. saya mau tanya gimana cara aktifin BPJS anak yang lahir sedangkan saya Hah? KIS dari Kalia. Saya mau tanya gimana cara untuk aktifkan BPJS anak yang baru lahir sedangkan saya KIS. Oh, Berarti Kalia, bukan ini Kalia. Tadi cara aktifkan anaknya baru lahir, oke. anaknya baru Berarti lahir. Kemarin berarti Terus sudah dia- pernah terdaftar untuk anaknya ya, cuman nonaktif. Nah, itu tergantung sih dari ibu dianya mau diaktifkan anaknya sebagai peserta apa. Jadi bisa kok walaupun orang tuanya nih KIS tapi anaknya mau didaftarkan mandiri bisa. Cuman itu kelasnya tetap mengikut di kelas orang tuanya. Jadi kalau yang ditanggung sama pemerintah kan kelas 3 tuh. Kelas 3. Jadi anaknya walaupun dia mandiri kelasnya tetap di kelas 3. Betul. Gitu ya. Oke, oh ini ada kabar baik dari Kak Bilhas nih. Apa tuh? Kak, saya mau nanya, udah 2 tahun resign, terus saya nggak urus lagi mandiri, tahu-taunya cek udah masuk PBI. Alhamdulillah Kak. Nah. Ya, gitu ini salah satunya nih Kak Bilhas. Jadi sabar saja, nanti kalau misalnya memang masuk dalam usulannya otomatis beralih sendiri Beralih Kak. ke PBI. Beralih Gitu. sendiri. Kalau masuk usulannya. Dari Kak Zahwan Rafan .official, Kak, kalau untuk BPJS yang orangnya sudah meninggal sudah Sudah lama, apakah bisa biaya BPJS-nya dihapus? Tergantung ya Kak ya, itu kami harus cek dulu apakah memang akan dilakukan penyesuaian iuran atau tidak. Yang penting dilaporkan dulu untuk surat keterangan kematiannya atau akte kematiannya. Nanti dicek secara lebih lanjut lagi. Lanjut. Oke, lanjut dari Kak Nopila Fitrian. Kalau nomor nggak aktif gimana Kak? Nomor apa? Nomor apa yang HP. tidak aktif? Nomor HP atau nomor JKN-nya yang tidak aktif? Iya, kalau nomor HP ubahnya di Pandawa Kak, boleh. Bisa diubah Pandawa. JKN sekarang nggak bisa di SS. Quinsa, anak gajah. Oh. Apa?
Apa ini? Pertanyaannya kok putus-putus itu ya? JKN sekarang nggak JKN nggak bisa di SS. Iya betul. Iya. Saya juga terkendala dengan itu kan. Iya. Sekarang nggak bisa lagi di SS Kak ya. Karena itu kan juga mengandung data pribadi. Iya, mengandung data jadi tidak boleh di SS. Jadi tidak bisa disebarluaskan juga ya. Jadi kalau misalnya apalagi tuh di kartu kan ada nih KTP, tanggal ada tanggal lahir, alamat, gitu-gitu kan. jadi Makanya melindungi privasi jadi betul. tidak bisa di SS. SS. Tuh. BPJS Mandiri saya dari Kananda Erin, BPJS Mandiri saya sedang peralihan ke BPJS P3K jadi tidak aktif. Gimana ya, Mbak? Kalau untuk peralihan ke P3K itu langsung aktif kok, Kak. ya, Mbak? Jadi harusnya. pada saat peralihan itu otomatis langsung aktif. Mungkin pernah menunggak kali ya. Nah, tapi kalau dialihkan ke P3K-nya itu otomatis langsung aktif, Kak. Oke. Tidak menunggu. Oke, lanjut ke wah udah 16.30 nih Kak 5 menit Indah. lagi. Oke, kita tambah 5 menit lagi ya. Harusnya kita sudah selesai tapi karena antusias dari teman-teman jadi kita tambah 5 menit. Iya, tambah Silakan. dulu dong tap-tap layarnya dulu. Tap layarnya guys. Di tap layarnya. Supaya kami semakin semangat nih Semakin semangat jawab menjawab pertanyaannya pertanyaan kalian. dari teman-teman. Oke. Oh, Ini tadi ini ini, kalau Mama umur- Zikri. Kak, kalau umur 60-an mau pindah ke BPJS BPJS pemerintah, syaratnya apa aja ya? Kami tidak melihat dari umur, Tidak Kak. melihat Jadi dari semua walaupun baru lahir, Kak, dia belum ada identitasnya itu sudah bisa langsung didaftarkan untuk BPJS-nya. Jadi tidak melihat dari umur ya. Kalau pemerintah sekali lagi pengusulan ya, Kak ya, Silakan di diusulkan. kelurahan dan lainnya. Kelurahan dan kantor desa. Tuh. Kak, gimana cara daftarnya Kak? Soalnya password dan nomor teleponnya lupa. Oh, aplikasi mobile JKN ya mungkin ya. Kalau untuk lupa password, pastikan dulu nih untuk Nomor HP-nya HP-nya itu sudah aktif. sesuai yang terdaftar dengan kami. Kalau memang tidak sesuai, silakan ubah dulu melalui Pandawa. Setelah itu silakan klik lupa kata password. sandi, masukkan nick, terus kode OTP-nya lewat SMS. Dan pastikan ada pulsanya guys. Biasanya banyak yang tanya kayak kok kode OTP-nya nggak masuk. Itu padahal karena nomornya sudah sesuai ya, karena tidak ada pulsanya, guys. Oke, dari kakak Chris Daun. Kakak, BPJS anakku ikut suami di PT. Sekarang suami udah nggak kerja, bisa balik PBI nggak Kak? Iya bisa. Bisa kalau mengusulkan. Iya, pengusulan dulu. Silakan pengusulan ke kelurahan atau kantor desa. Kak, cara buat BPJS gimana Kak? BPJS apa dulu nih? Apa ini Kak? Mandiri Kak, kalau mandiri gampang. Lewat Pandawa bisa, lewat mobil JKN juga bisa. Apakah sudah Kakak strip-strip apakah sudah mulai pemutihan Kak? Belum ada Kak, belum. Masih dalam tahap pembahasan dan di pemerintah ya guys. Jadi silakan masih tetap menjadi isu yang hangat Iya. saat ini. Dari Kak Tinkerbell. Kak, gimana cara Emot Tinkerbell. Iya, emot Tinkerbell. Atau emot peri. Emot peri Iya. terbang-terbang, emot lalat. Kak, gimana cara ubah anggota di BPJS Kak? Pisah kakak atau cerai? Oh, kalau Silakan. untuk pemisahan data itu tidak bisa lewat aplikasi mobile CKN tuh. Jadi boleh dicoba lewat Pandawa. Siapkan saja untuk akte cerainya ya. Harus ada akte cerai untuk sebagai pemisahan bukti. datanya atau kartu keluarganya yang baru. Gitu. Oke. Kak, gimana Kak, gimana cara masuk lagi ke mobil JKN tapi email sama nomor teleponnya sudah ganti dan lupa? Iya, ubah dulu Kak nomor HP-nya di Pandawa. Setelah itu baru lupa kata sandi, nanti SMS-nya lewat nanti kode OTP-nya lewat SMS. masuk ke nomor Betul. kakaknya ya. Dari Kak Fauziah 13, Kak, bisakah BPJS Mandiri pindah ke KIS tanpa bayar iuran dikarenakan tidak mampu bayar tunggakan? Nggak apa-apa. Nah, silakan kalau sudah tidak mampu bayar bisa mengusul ke kelurahan atau kantor desa. Nanti setelah itu kalau memang berhasil untuk yang ditanggung sama pemerintahnya kan ini untuk tunggakan tidak akan pernah hilang ya guys ya. Jadi silakan direhab saja, Iya, dicicil secara bisa bertahap. dicicil. Tapi rehabnya jangan ya sudah saya sudah ditanggung sama pemerintah itu otomatis langsung rehab, tidak seperti itu ya guys. Itu akan tetap ditagihkan ya, guys. Daftarkan dulu rehabnya lewat aplikasi mobile CKN.
Oke, dari Kak DLLA. Kak, maaf tanya, dulu saya kan punya BPJS Mandiri nunggak 2 tahun dan saya mengajukan ke BPJS pemerintah. Iya, enggak masalah Kak. Kalau Selama- nanti iya. di ACC ataupun divalidasi datanya berhasil, otomatis beralih. Cuman itu tadi tunggakannya kan tidak hilang ya. Betul. Jadi silakan direhab saja Tunggakannya untuk tidak tunggakannya. hilang. Oke, satu pertanyaan terakhir ya Kak Ya, Indah. Ini sudah ayo. 434. Random, Kak, random, Kak. Kita random ya. Silahkan di tap-tap layarnya guys. Kak, kenapa kalau di OTD BCA dari tanggal 10 kok nggak bisa dipotong otomatis ya? Kenapa itu? Kalau misalnya memang tidak ada pemotongan ya sampai dengan tanggal 10 itu bisa jadi gagal terdaftar untuk autodebitnya. autodebitnya. Jadi silakan dibayarkan saja secara manual atau pastikan saja juga saldonya itu cukup. Pastikan saldonya cukup agar bisa terautodebit. Autodebit ya, seperti itu. Oke, ya, satu Kak. pertanyaan terakhir ya Kak Indah ya. Aduh. Satu pertanyaan terakhir. Silakan di tap-tap layarnya dulu guys. Ini kalau di rehab, Oke, ini pertanyaan terakhir dari Oke. Kak Fauzia 13. kalau Di rehab di JKN kapan baru bisa aktif Kak? untuk peserta mandiri memang kalau untuk program dia terdaftar untuk program rehabnya, mohon maaf memang nonaktif tidak bisa digunakan pada saat rehab. Tapi kalau misalnya ditanggung sama pemerintah ataupun bekerja terus dia lagi dalam program rehab itu bisa kok dia gunakan Bisa karena digunakan. rehab itu tidak mempengaruhi terkait status keaktifan peserta. Aktifannya, iya betul. Tidak berpengaruh. Oke. Oke, terima kasih Sobat JKN sudah menemani kita selama 1 jam 5 menit. Iya, 1 jam 5 menit. Bonusnya 5 menit. Iya, kita guys. kasih bonus 5 menit. Lumayan. Oke, Iya. terima kasih Sobat JKN. Sampai, Iya, sampai ketemu di BPJS hari On Kamis Air lagi. selanjutnya di Hari Kamis jam 15.30. Jadi WIB pantengin kita. ya. Jadi silakan. Pantengin kalau ini masuk di notifikasinya orang tuh. Nggak tahu. Iya. Masuk Jadi kalau ya. misalnya sudah ada notifikasinya bahwa kami live, silakan langsung join, tap layar. tanya dan tap layar. Iya. Terima kasih Sobat Dadah, JKN. guys. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Kapan-kapan. Bagaimana caranya?